karena di hari yang kemarin kalian bisa lihat bagaimana Core Memory Esports X KOG itu berada di posisi pertama dengan 94 total poin. 3 tim Indonesia juga bermain, agresivitasnya meningkat. Mereka coba untuk mencari lawan karena urutan mapnya sama. Mereka mulai belajar nih. Oke, di 3 map ini kita bisa dapat poin eliminasi yang banyak kalau kita maksimalin game keempat, game ke bersiap menuju game yang pertama. Ini dia Survivor. Kita masuk menuju Grand Final map yang pertama. Let's go. Ramaikan dukungan dengan hashtag MVP nomor 1. Dan kita langsung meluncur menuju Bermuda. Let's go. Berikan dukungan untuk 3 tim perwakilan Indonesia. Semoga dengan usaha apapun yang sudah mereka lakukan hari ini membuahkan hasil yang maksimal. Mereka pulang dengan piala ke Indonesia. Dan ini dia game pertama di mana Vitality berada di seputar observatory. Bagian atas Movistar juga sudah bergeser ke Bima Sakti seperti di poin rush kemarin. Namun Dragon di reverse melepas terlebih dahulu nampaknya. Ya cukup berani apa yang dilakukan Dudes, menghalau, itu paham betul aku. Itu mencegah player-player loss. Terbaca Saifa datang. Noda coba untuk dicari kali ini. Mulai kelihatan berdua secara dekat, coba untuk disambangi. Saifa menerima damage cukup fatal, membuat dirinya pun harus reset terlebih dahulu. UAV Heal juga bakal coba digunakan. Saifa masih coba meminta bantuan dari kawan-kawannya. Dan Noda akan dikunci dengan ada 3 player sekaligus. Walaupun Motovia juga bisa memberikan perlawanan, tapi Motovia cepatlah menjatuhkan satu player sebelum Motovea-nya tereliminasi kayak gitu. Main psikologi bisa dibilang secara nggak langsung itu dilakukan oleh EG loh. Betul. Motovea jadi saksi temennya mati tanpa bisa dia backup. Iya. Gak sempet bahkan ngejatuhin 1 orang ya. Ngasih damage oke, tapi nggak bener-bener jatuhin. Bener banget Bung Surya, terlalu banyak target. Motovea akhirnya kebingungan sendiri. Mau nembak yang mana nih setelah akhirnya teman-temannya pada tumbang. Satu titik yang sama menjadi target enak banget. RRQ yang ngelihat siapapun di spam, siapapun bakal kena gitu. Kalau lari-larian kayak gini. Tipikal Brazil itu kayak gini. Pain Gaming juga sama. Kemudian Lost juga sama. Fluxo juga sama. Mereka tipikal yang rotasi, lari-larian itu dempet banget. Maksudnya harus ada jarak di sana. Nggak terlalu dekat kayak gitu juga. Nggak terlalu jauh gitu loh. Itu tipikal Brazil banget yang sudah dilakukan. Sampai dengan akhirnya mereka tereliminasi, ya RRQ cukup kuat untuk bisa memberikan serangan karena pertama mereka nggak terdeteksi. Lihat aja di posisi yang sedang menanjak, gak ada yang sadar ada RRQ, itu kurang spam ke atas. RGS, FGL itu harus mereka miliki kalau memang mau spam ke atas. Kemudian Oscar dan lain-lain skill card yang mungkin mereka sudah siapkan itu harus bisa digunakan semua. Tapi kalau mereka tidak melakukan rush ke bagian atas, siap-siap aja Dragon akan turun ke bagian bawah dan mereka akan pecah warnya di bagian bawah. Mungkin EVOS tidak akan nge-push ke bagian atas, tapi mereka memainkan situasi di mana Dragon akan turun ke bawah, mereka akan mulai melakukan fight-nya. Kita akan tunggu aja bersama-sama karena zonanya juga tidak berada di EVOS Esports dan juga di Dragon Esports. Ya, jadi objektifnya apa nih? Kalau EVOS mau nabrakin ke atas, resiko aja gede, cukup besar, terus nggak dapat zona juga. Bahkan terancam untuk digigit zona. Tapi yang jadi masalah, kalau EVOS keluar tanpa membersihkan apa yang ada di atas, mereka juga bakal kena tembakan liar dari Dragon Esports. Jadi kondisinya pun serba salah. Dragon Esports juga sampai akhirnya nabrak, naik, coba untuk naik secara bersamaan. Apakah bisa untuk diselesaikan oleh EVOS? Tapi kameramen pindah dia ke RRQ yang sekarang juga berhadapan dengan Fluxo. Kali ini pertarungan sudah mulai terjadi di antara 2 tim Indonesia. Lihat bagaimana 2 anggota harus tumbang begitu saja dari Dragon Esports. Namun MK terjatuh, kocel, gagal ya. Nampaknya bisa ke 1 anggota, santai. Masih ada seorang Ray kali ini, masih bisa menyelesaikan semuanya. Ray menyelamatkan EVOS. Ray meratakan Dragon Esports. Dan kali ini EVOS masih utuh dengan 3 anggota. Revive masih bisa dilakukan. Dan RRQ juga mengalami kesulitan yang sama karena gempuran dari Fluxo. Tidak akan berhenti. Fluxo akan coba untuk ngegas secara cepat. Lihat bagaimana setup sudah terjadi. Tapi ada kondisi yang berbeda juga. Ada EG Global yang ikut campur ke dalam pertarungan. RRQ jelas diuntungkan karena berada di area dalam. Tapi mahal terjatuh juga. Ada lemparan frag grenade yang bagus dari seorang Dudes. Dapetin 1 tapi gagal. Karena ada Buriram yang ikut campur. Lihat dari serang
Ketek dengan penggunaan granat meratakan RRQ langsung begitu saja dan harus posisi yang ke-9. Dan Buriram kali ini juga akan mencuri pundi-pundi poin eliminasi. Ya, aku paham betul itu apa yang dilakukan RRQ tadi, coba untuk bertahan sekuat mungkin di dalam satu compound itu karena mereka ngebaca juga ada AG Global di sebelah kanan mereka yang bisa saja memberikan tembakan ke arah Fluxo. Namun itu dia Fluxo tarik mundur ke belakang dan malah apa yang mereka lakukan itu memancing dari tim Buriram melakukan sesuatu yang merugikan siapapun yang ada di bagian depan sana. Wow, lihat banyak banget tim yang tumbang. Core Memory, R7, kemudian dari tim Vitality yang mendapatkan 9 poin eliminasi, tapi mereka juga menyisakan satu orang saja, yaitu Koja. Karena apa? EVOS datang ke arah compound mereka, selain itu mereka juga menerima tembakan dari arah yang berbeda. Koja sekarang akan disambangi dengan ada 2 anggota dari EVOS yang sudah pasti akan memberikan tembakan yang cukup krusial terhadap dirinya. Koja kali ini di dalam kondisi yang sulit. AG Global nembak ke arah Koja, kemudian tim Falcon juga sama, EVOS bisa juga nembak ke arah serang Koja. Lihat, Kocel dan juga Ray akan bergerak secara bersamaan kali ini. Coba untuk datang, Koja bisa memenangkan duel. Langsung coba di ending terlebih dahulu demi bisa mendapatkan pundi-pundi poin. Kocel coba untuk narik ke arah belakang, menunggu dari serang Koja. Zona udah mulai masuk, RGS bakal coba dibuka, connect di sana, masih belum ada yang tumbang di antara keduanya. Masih sama-sama bermain secara defensif dan dampaknya Koja juga akan ditarik oleh AG Global yang kali ini akan datang. Gak ada lagi keluar dari serang Kocel. Kocel coba untuk mencari pundi-pundi poin eliminasi tapi gagal karena ada Baros yang datang di momen yang sempurna. Namun Koja tumbang di tangan Buriram. Dia melawan 2 orang sekaligus. Masih ada Dimitri juga yang bakal coba di pop up terlebih dahulu. Diu berhasil dimakan. Get Hike juga dapat 1 orang Saifa. Dan lihat bagaimana seorang Baros berhasil dimakan sama seorang Juna. Buriram berhasil mendapatkan Booyah. Setelah tanpa gangguan mereka di seputaran picknya, apalagi tadi kita sempat melihat Multistar Rainbow Seven itu rotasinya dari Bima Sakti menuju ke arah Sibyar. Tentunya kosong banget Bima Sakti pun di bagian atas nggak rotasi Bima Sakti. Itulah yang ngebuka jalur akhirnya dari tim Buriram masuk ke daerah Bima Sakti tanpa ada gangguan. Mereka memilih compound